Untuk Arima subset sendiri, ini yang bisa kita gunakan softwarenya itu adalah software R ya. Kalau untuk SPSS dan juga Minitab itu sepertinya masih belum bisa menggunakan Arima subset gitu. Jadi kalau mau menggunakan Arima subset, ini kita bisa gunakan softwarenya adalah software R. Nah, Arima subset ini sebenarnya dipakai itu kalau misalnya memang kita sudah mencobakan model Arima musiman, Arima non musiman, tapi hasilnya itu masih belum juga white noise gitu. Nah, karena kan kalau identifikasi dari ACF dan PACF-nya gitu kan kadang juga ada beberapa yang agak sulit diidentifikasi. Jadi misal untuk bentuk PACF-nya, ini PACF ya. PACF-nya, terus ini dia adalah batas signifikansinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya itu untuk leg 1 sama leg 2 dia signifikan. Nah, terus di sini dia cut off berarti kan ya, cut off di leg 2. Tapi ternyata di leg 6 itu dia masih signifikan lagi. Nah, ini kan kita bisa mencobakan beberapa kemungkinan order Arima. Misalnya untuk yang ACF-nya dia sudah pasti dice down gitu ya. Nah, berarti kan ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kita bisa cobakan AR2 karena dia cuts off setelah leg 2 gitu. Terus kita juga bisa cobakan aja untuk AR6. Karena eh, untuk leg 6-nya ternyata ini dia juga masih signifikan. Nah, tapi setelah kita cek untuk AR2 ini dia untuk residualnya itu tidak white noise. Sedangkan untuk AR6 ini parameter PSI 3, terus PSI 4, PSI 5-nya itu dia tidak signifikan. Padahal untuk model Arima yang kita harapkan itu adalah ini ya. Ini nanti untuk papernya juga. Jadi semua parameternya itu signifikan dan juga residualnya itu dia white noise dan distribusi normal gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini sudah kita cobakan banyak model tapi ternyata tetap tidak ada yang memenuhi asumsi parameter parameter signifikan atau asumsi white noise dan normal dari residualnya, ini kita bisa punya alternatif yakni Arima subset. Jadi kalau misalnya yang PACF-nya seperti ini, nanti ini bisa kita cobakan untuk model Arimanya itu dia adalah Arima subset, tapi subsetnya itu adalah 1, 2, 6 gitu. Jadi nanti yang diestimasi sama model Arimanya itu ya cuman PSI 1, PSI 2, dan PSI 6 aja. Kayak gitu. Untuk penulisannya di model Arimanya biasanya kan kita tulisnya adalah orde P, D, Q gitu ya. Nah, orde P-nya itu ya udah kita tuliskannya itu dia pakai kurung siku seperti ini. Gitu ya, kita pakai kurung siku terus kemudian ini D sama Q-nya tetap sama. Nah, untuk penulisan di softwarenya, di sini kita juga tetap menggunakan Arima, terus ini dia adalah ini tetap Y-nya ya. Ini YT-nya tetap sama, ordenya. Nah, untuk ordenya ini mengikuti eh, orde dari subsetnya gitu. Jadi orde maksimumnya itu berapa? Maksimum orde AR-nya gitu. Di sini kan untuk contohnya ini dia AR-nya itu subsetnya itu 1, 2, 3, 12, 13. Berarti kan untuk maksimumnya itu dia adalah 13. Berarti di sini dia juga kita tuliskan sebagai 13. Terus ini untuk differencingnya tetap MA-nya dia juga nggak ada. Nah, ini yang membedakan. Jadi untuk transform parts-nya di sini kita tuliskan false. Dan ini untuk fix-nya ini kita mau memberitahu di R-nya leg berapa aja yang kita estimasikan atau dia itu subsetnya itu di leg berapa aja. Nah, kalau misalnya contohnya di sini kan leg 1, 2, 3, 12 sama 13. Nah, untuk leg-leg ini akan kita tuliskan NA gitu. Jadi ini kan dia leg 1, 2, 3 gitu ya. Ini 12, 13. Selain leg-leg tersebut kita tuliskannya adalah 0. Kayak gitu. Jadi ini untuk cara menuliskan Arima subsetnya. Nah, kalau misalnya nanti di MA-nya itu juga ada ordenya gitu misalnya. Jadi ini kan dia MA-nya kan 0 atau nggak ada orde untuk MA-nya. Semisal nanti ada orde MA-nya, kalau di sini dia maksimum leg-nya kan dia 12. Ini maksimum leg AR-nya 12. Nah, terus kemudian untuk MA-nya di sini juga di sini adalah 1, 1. Nah, nanti untuk fix-nya ini yang ini kita tuliskannya itu kita lanjutkan gitu ya. Berarti nanti dari 1 sampai
12. Nah, ini dia punya ordenya AR. Terus untuk yang terakhir, ini dia punya ordenya MA. Kayak gitu. Kalau untuk yang AR-nya ini kan dia 1, 2, 3, 11, 12. Berarti kan di sini ini like-nya kan 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 11, 12. Terus ini yang selanjutnya itu untuk yang NA terakhir ini adalah punyanya MA satunya gitu. Jadi yang warna hijau ini yang punyanya MA ini ya, yang warna pink ini dia punyanya AR-nya gitu. Nanti yang diestimasi sama R-nya itu ya hanya yang kita tuliskan sebagai NA aja. Jadi kayak misalnya kalau yang pertama ya, ini kan dia adalah subsetnya 1, 2, 3, 12, 13. Ya udah berarti di sini cuma 1, 2, 3, 12, 13 kayak gitu aja. Dan ini semua parameternya juga sudah signifikan. Gitu. Nanti tinggal model ARIMA ini yang kita simpan. Ya juga sama kita simpan residualnya, kita kita cek apakah residualnya sudah memenuhi asumsi atau belum. Dan kalau kita forecast juga bisa menggunakan model ARIMA 3 gitu. Nah, terus kalau yang ini, ya ini harusnya model A54 ya. Ini model yang Arima yang selanjutnya. Ini karena di sini juga ada MA-nya. Ini order MA-nya ini dia adalah 1. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 11, 12 dan MA-nya adalah 1. Gitu. Jadi untuk model subset ini yang diestimasi hanya yang kita tuliskan di sini atau hanya like subsetnya aja. Dan model Arima subset ini kita gunakan kalau memang model Arima non-musiman ataupun musiman itu sudah tidak bisa mendapatkan hasil yang white noise. Nah, ini alternatifnya adalah menggunakan Arima subset. Nanti untuk memilih lagnya itu lag berapa aja subsetnya. Yang pertama kita bisa lihat dari PACF data awalnya. Kalau ini berarti 1, 2, 6 atau kita juga bisa cek, misal ini kita sudah modelkan AR2, terus kemudian residualnya tidak white noise. Ini juga bisa kita cek PACF residualnya. PACF residualnya itu yang masih signifikan atau yang menyebabkan residualnya itu tidak white noise itu di lag berapa. Nah, lag tersebutlah yang kita masukkan sebagai order subsetnya. Nanti bisa dimasukkan ke AR, bisa juga dimasukkan ke MA. Kayak gitu. Jadi nanti untuk eh, tahapan dari papernya nanti juga tetap sama ya kalaupun menggunakan Arima subset atau nanti misal kalian mencobakan ada yang Arima non musiman ya atau yang Arima non musiman biasa dan juga kalian cobakan yang subset itu juga boleh gitu. Jadi misalnya yang dicobakan itu modelnya langsung banyak gitu ya sekitar 5 sampai 6 model yang dituliskan. Jadi yang dituliskan itu hanya 5 sampai 6 aja meskipun yang kalian coba mungkin 20 gitu. Tapi tetap yang dituliskan di papernya sekitar 5 sampai 6 model aja. Nah, misal yang ditulis itu ada yang bagian Arima musiman, non musiman, atau ditambah juga Arima subset, itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Gitu ya, jadi untuk eh, papernya, nanti yang paper ketiga ini, itu adalah tentang Arima untuk tahapannya, minimal itu seperti yang contoh di sini ya. Jadi, tahapannya itu kita buat eksplorasi data terlebih dahulu, eksplorasi data terlebih dahulu. Ini minimal menggunakan time series plot. Semisal mau menggunakan identifikasi musiman kayak menggunakan box plot, kayak gitu juga boleh. Terus kemudian pemodelan ARIMA kita identifikasi stasionaritas. Ini wajib menggunakan ACF dan time series plot secara grafis ya dan juga pengujian secara statistik. Jadi kalau yang secara grafisnya wajib dua-duanya, untuk pengujiannya itu boleh salah satu aja gitu. Terus kalau sudah datanya stasioner, kita lakukan identifikasi order berdasarkan ACF dan PACF-nya. Nanti kita dapat beberapa model dugaan. Nanti semua model dugaannya akan kita lakukan estimasi parameter. Kita pilih yang semua parameternya signifikan, akan kita lakukan pengujian asumsi residual. Gitu. Kalau misalnya nanti residualnya itu yang terpenuhi juga lebih dari satu model, gitu ya, nanti bisa kita pilih berdasarkan nilai AIC yang paling kecil. Gitu. Kalau sudah dapat model terbaik yang memenuhi semua asumsi dan juga
semua parameternya signifikan dan yang AIC-nya terkecil, kita baru bisa melakukan forecasting. Nanti forecastingnya ini seperti yang sebelumnya saya gambarkan ya, jadi juga ada fitted value-nya. Jadi kayak biar kita tahu kira-kira hasil fits-nya Arima ini bisa mengikuti pola data aktual atau tidak. Terus kemudian kita juga plotkan hasil forecast-nya. Baru nanti kita bisa mengambil kesimpulan dan sarannya. Dan nanti untuk eh, mungkin ada juga ya yang nanti kalau misalnya sudah ditransformasi atau misalnya sudah ditangani itu masih tetap nggak terpenuhi itu gimana? Nah, kalau untuk paper yang ini untuk parameter signifikannya ini wajib ya, semuanya itu wajib signifikan. Nah, untuk residualnya yang white noise-nya ini juga wajib. Jadi kalau misalnya belum ketemu yang white noise, kalian pakai subset aja, kalian tambahkan beberapa lagnya sampai dia itu bisa white noise. Ini sebenarnya kalau datanya itu dia kayak bulanan atau mungkin masih harian itu masih sangat mungkin untuk white noise. Yang memungkinkan untuk sulit mencari white noise-nya itu kalau datanya itu dalam waktu per jam, per setengah jam. Itu memang agak sulit ya. Memang sulit sekali kalau misalnya mau mencari white noise dari yang datanya itu sangat cepat gitu. Tapi kalau datanya yang bulanan itu sangat bisa mencapai white noise gitu. Nah, kalau untuk yang distribusi normalnya untuk distribusi normalnya ini semisal dia tidak berdistribusi normal, kalian tetap coba transformasinya. Kalau sudah dicoba transformasi tapi tetap nggak berdistribusi normal, nggak apa-apa, nanti dimasukkan di bagian saran aja. Jadi yang wajib itu adalah semua parameternya signifikan dan white noise-nya. Kayak gitu. Jadi untuk tipsnya ya datanya jangan dicari yang range-nya itu terlalu dekat ya atau yang dia itu per jam karena kalau per jam pun itu kan nanti jumlah datanya jadi sangat banyak. Jadi kalau menggunakan Arima memang agak kurang tepat. Nah, jadi untuk datanya itu yang kalian pilih itu yang paling nggak harian atau bulanan, mingguan, quarter itu juga nggak apa-apa. Tahunan juga nggak apa-apa. Dan untuk jumlah datanya ini juga jangan terlalu sedikit ya. Kalau dia tahunan, dia paling nggak 10 tahun kayak gitu. Kalau 10 tahun berarti kan sekitar 100 dua kalau misalnya datanya bulanan itu paling tidak 10 tahun gitu 10 tahun berarti kan dia punya 120 data kalau dia datanya tahunan ya juga kalau bisa panjang juga sekitar 100 series ya juga 100 tahun berarti kalau contoh yang sebelumnya kan dia ada 370 data gitu. Jadi panjang datanya juga harus diperhatikan. Kalau bisa ya minimal sekitar 100 series data. Tapi kalau untuk datanya yang harian ini butuh lebih panjang lagi. Kalau datanya harian itu semisal kalian ambil data saham gitu ya, datanya adalah harian. Ya paling nggak sekitar eh, 2 sampai 3 tahun itu juga sudah cukup nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi untuk panjang datanya ini sangat tergantung dari datanya itu disusun dalam periode apa. Gitu. Karena nanti tiap tiap penyusunan periodenya yang berbeda bisa aja jumlah minimal datanya itu juga berbeda. Kayak gitu. Mungkin untuk pertemuan yang kedua tentang metode Arima ini bisa saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.